Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah pengantar manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi manajemen operasional PT Garuda Indonesia saat pandemi. Di sini yang beranggotakan Nur Anisah, Rosi Nur Wahyuni, Putri Aldira Mukhtar, Foagre Sukma Desnata Ilahi. Profil perusahaan PT Garuda Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di dalam bidang utama jasa angkutan udara niaga. PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan penerbangan sipil pertama di Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 137 tanggal 31 Maret 1950 dari Notaris Raden Kadiman. Pada tahun 1956, untuk pertama kalinya, maskapai penerbangan Garuda Indonesia membawa penumpang jamaah haji ke Mekah sebagai manifestasi dari penerbangan perseroan dan memasuki kawasan Eropa pada tahun 1965 dengan tujuan akhir di Amsterdam. Berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 4 Maret tahun 1975 dari Notaris Sulaiman Ardiasamita SH, PT Garuda Indonesia berubah menjadi Persero dari perusahaan yang awalnya merupakan perusahaan negara. Perubahan ini menandai titik penting dalam sejarah perseroan, di mana terjadi revitalisasi dan restrukturisasi terhadap struktur perseroan dan kegiatan operasional guna memasuki era persaingan terbuka industri penerbangan baik dari kalangan nasional maupun internasional. Visi misi dari PT Garuda Indonesia adalah visinya untuk menjadi kelompok penerbangan berkelanjutan dengan menghubungkan Indonesia dengan sekitarnya, juga memberikan keramahan bagi Indonesia. Misinya adalah memperkuat fundamental bisnis melalui pertumbuhan pendapatan yang kuat, implementasi kepemimpinan biaya, efektivitas organisasi, dan penguatan strategi kelompok dengan berfokus pada standar keselamatan yang tinggi. Juga layanan berorientasi pelanggan yang disampaikan oleh karyawan yang profesional juga bersembunyi. Tujuan utama dari PT Garuda Indonesia adalah kepuasan pelanggan. Dalam jangka waktu 2 tahun, Garuda telah menghidupkan kembali kebudayaan perusahaan, yaitu higher seat load factor, improve on-time performance, menambah penghasilan dan profitabilitas, dan mengembangkan kepuasan pelanggan. Anak perusahaan Garuda juga menerapkan tujuan yang sejalan dengan perusahaan induknya, yaitu kepuasan pelanggan. Latar belakang masalah dari studi kasus ini adalah manajemen strategi PT Garuda Indonesia di tengah masa pandemi, di mana PT Garuda Indonesia mengalami penurunan jumlah penumpang, dan juga adanya manajemen strategi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah penumpang. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia agar bertahan di masa pandemi COVID-19, antara lain melakukan renegosiasi sewa pesawat, membuat layanan pengiriman barang berbasis aplikasi digital, yaitu aplikasi kirim saja, hingga memilih untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawannya. Manajemen operasional pada PT Garuda merupakan hal sangat penting, di mana manajemen ini meliputi kegiatan operasional dengan proses bisnis dalam sebuah organisasi maupun perusahaan yang sudah dilakukan dalam sehari-hari, seperti mengawasi sumber daya, memastikan peralatan, sistem dan proses berjalan sesuai dengan tujuan, mengimplementasikan rencana menjadi sebuah tindakan, serta memastikan kegiatan operasional yang berjalan dengan baik. Kegiatan operasional pada PT Garuda dalam memprediksi kondisi sumber daya teknologi informasi dan evaluasi keberlangsungan proses. Hal ini meliputi pemantauan keberlangsungan proses, belum memiliki standar prosedur yang dapat digunakan sebagai acuan kerja sehingga kegiatan ini berlangsung secara konsisten. Kekurangan personil dalam kegiatan operasional harus segera dianalisa untuk kegiatan apa saja yang belum terdefinisikan otoritasnya secara jelas. Dari kekurangan ini, perusahaan perlu melakukan kegiatan penetapan teknik kontrol dan parameter kontrol pada proses optimalisasi sumber daya. PT Garuda telah mencapai manage proses di mana pada pengelolaan kegiatan operasional pada perusahaan telah dijalankan dan terdapat standar operasional yang telah ditetapkan. Namun PT Garuda belum melaksanakan pengukuran sejauh mana standar proses manajemen operasional yang dikelola dalam mendukung tujuan perusahaan. PT Garuda juga dalam proses operasional belum mendokumentasikan standar prosedur yang menggambarkan ke dalam proses manajemen operasional. Standar prosedur tersebut meliputi dokumentasi terkait perincian kompetisi dan peran yang dibutuhkan, infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan, dan metode yang sesuai dalam keefektifan dan kesesuaian.
Tujuan dan fungsi manajemen operasional pada perusahaan PT Garuda yaitu tujuannya yang pertama adalah memberikan rekomendasi perbaikan secara independen tentang keefektifan dan keefisienan sistem informasi. Yang kedua, menerapkan teknologi informasi juga membutuhkan keterampilan dan kemampuan yang mencukupi. Yang ketiga, memenuhi sumber daya yang nantinya akan mencapai tujuan bisnis yang bisa terpenuhi. Pengeluaran yang optimal dan keuntungan yang dihasilkan dari sumber daya akan meningkat. Yang terakhir adalah aset teknologi informasi yang berada pada jalur yang nantinya bisa menunjang proses bisnis perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi dari manajemen operasional yang dijalankan oleh PT Garuda adalah memiliki tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu organisasi dengan tingkat layanan yang optimal dan pasti. Masalah yang dihadapi oleh PT Garuda pada saat pandemi COVID-19 ini yang pertama yaitu kesulitannya dalam membayar sewa. Yang kita ketahui, PT Garuda memiliki kurang lebih 31 perjanjian sewa dengan perusahaan penyewa atau disebut dengan lessor. Yang kedua, berdasarkan data operasional layanan kargo pada tahun 2020, pada grafik di atas menunjukkan penurunan yang signifikan antara bulan Maret dan April. Hal ini tentunya disebabkan karena masuknya pandemi COVID-19 ke Indonesia. Hal ini memaksa masyarakat untuk membatasi aktivitasnya, mengingat setiap masyarakat dibatasi gerakannya di luar rumah. Yang ketiga yaitu Garuda Indonesia menutup rute penerbangan ke Cina daratan dan sebagian rute ke Hong Kong, Singapura, serta Arab Saudi. Yang keempat yaitu menurunnya jumlah penumpang. Di sisi lain, PT Garuda Indonesia juga memiliki hutang yang terus menumpuk hingga mencapai 70 triliun dan diperkirakan akan terus bertambah hingga 1 triliun tiap bulannya. Dampak yang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia pada masalah tersebut yaitu maskapai penerbangan PT Garuda atau TBK sangat terpukul karena adanya COVID-19 ini. Dengan adanya beberapa faktor seperti COVID-19, penerapan PSBB, kondisi new normal membuat perseroan mengalami penurunan kapasitas guna menyelesaikan tren demand yang terjadi saat ini. Di samping itu, perseroan juga mengalami penurunan produk domestik sebesar 55% dan internasional sebesar 88% pada tahun lalu. Dalam keterangannya tertulis kepada Bursa Efek Indonesia atau BEI, Mitra juga menjelaskan bahwa sebanyak 7.878 karyawan Garuda Indonesia baik tetap maupun kontrak hampir seluruhnya terkena dampak. Sekitar 146 karyawan terkena PHK dan sekitar 5.989 lainnya juga terkena dampak dengan status lainnya semisal pemotongan gaji, penyesuaian shift per hari, per jam kerja. Untuk dampak bagi perusahaan sendiri yaitu yang pertama, selama pandemi ini sejumlah industri penerbangan mengalami penurunan pendapatan hingga miliaran rupiah. Yang kedua yaitu menurunnya harga saham. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam membayar hutang. Yang keempat yaitu perseroan juga mengalami dampak dalam penurunan produk domestik maupun internasional akibat dari adanya lockdown yang menghentikan total penerbangan baik domestik maupun internasional. Selanjutnya, strategi operasional yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi akibat pandemi COVID-19, PT Garuda Indonesia menyusun sebuah strategi agar kegiatan operasionalnya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi tetap berjalan dengan baik.
Nah, di antara strategi tersebut, yang pertama, mengoptimalkan frekuensi dan kapasitas penerbangan, baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Yang kedua, mengoptimalkan layanan kargo dan aktif mendukung upaya-upaya pemerintah, khususnya yang terkait dengan penanganan COVID-19 melalui pengangkutan bantuan kemanusiaan, APD, alat kesehatan, dan obat-obatan. Yang ketiga, menutup rute-rute yang tidak menghasilkan profit. Yang keempat, mengoptimalkan layanan charter pesawat untuk evakuasi WNI yang berada di luar negeri dan membantu proses pemulangan WNA untuk kembali ke negaranya masing-masing, serta mengoptimalkan layanan charter untuk pengangkutan kargo. Yang kelima, mengembangkan hubungan internasional agar layanan Garuda Indonesia dapat menjangkau seluruh dunia dengan mengoptimalkan layanan interline. Selain itu, agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, PT Garuda Indonesia juga menyusun sebuah strategi defensif dan strategi intensif. Strategi defensif yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia yaitu dengan melakukan renegosiasi sewa pesawat. Pihak Garuda melakukan negosiasi komersial dengan para lessor untuk mendapatkan kesepakatan mengenai keringanan biaya sewa pesawat. Pihak Garuda memastikan proses negosiasi tidak akan mempengaruhi operasional maskapai dan operasional perseroan. Strategi defensif lainnya yaitu dengan melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Untuk menghadapi masa pandemi COVID-19, PT Garuda Indonesia melakukan PHK terhadap 700 karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau tenaga kontrak. Kebijakan tersebut merupakan keputusan yang terpaksa dilakukan oleh PT Garuda Indonesia setelah melakukan berbagai upaya penyelamatan demi memastikan keberlangsungan perusahaan di tengah tantangan pandemi COVID-19. Selanjutnya, strategi intensif. Strategi intensif yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia yaitu dengan membuat layanan pengiriman barang berbasis aplikasi digital, yaitu aplikasi Kirim Aja. Tak hanya melayani penerbangan penumpang, Garuda Indonesia juga melayani pengiriman barang dengan kargo udara melalui armada yang dimilikinya. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari layanan pengiriman barang yang sebelumnya telah ada di salah satu usahanya. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan pada situasi dan kondisi di era new normal. Dengan aplikasi Kirim Aja, proses transaksi pelayanan pengiriman barang menjadi lebih mudah dan fleksibel, serta pengguna jasa tidak perlu datang secara langsung ke lokasi pelayanan karena pemrosesan transaksi dilakukan secara digital. Selanjutnya, seberapa berhasilkah strategi-strategi yang telah dilakukan oleh PT Garuda Indonesia? Dari dirilisnya aplikasi Kirim Aja, berdasarkan data operasional pelayanan kargo tersebut adalah terjadi peningkatan dari bulan sebelumnya, yaitu dari bulan Juni, Juli, Agustus, dan juga September. Kesimpulan dari studi kasus ini yaitu adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 mengakibatkan penurunan kegiatan operasional PT Garuda Indonesia. Pembatasan sosial mengakibatkan penurunan jumlah penumpang yang akhirnya mengurangi jumlah pendapatan PT Garuda Indonesia. Oleh karena itu, PT Garuda Indonesia menerapkan sebuah strategi. Strategi tersebut yang membuat PT Garuda Indonesia bisa bertahan sampai saat ini. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami jadikan referensi dalam membuat studi kasus ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.